Halo Sobat Dadar, ketemu lagi dengan Jarod SP di channel FNF. Wah, mencerdaskan. Menurut Cak Dodo, ini terkait dengan reshuffle kemarin hari Senin. Nah, sekarang Selasa 28 April 2026. Menjadi pertanyaan, apakah setelah bos buruh Jumhur Hidayat menjadi dilantik sebagai setingkat menteri, apakah terjadi unjuk rasa besar-besaran? Kita hubungi lagi dengan Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jaro dan apa kabar semuanya teman-teman di seluruh Indonesia. Alhamdulillah baik-baik baik saja. Tapi melihat tentang beberapa nama 6 orang yang dijadikan menteri, setingkat menteri dilantik jadi pejabat baru, ini kayaknya agak-agak apa Mas ya? Nggak punya harapan menurut saya pribadi tuh. Iya betul, jadi reshuffle yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ternyata hasilnya kalau orang Jawa bilang makletis, nggak ada apa-apanya gitu. Sesuatu yang kecil yang jauh dari harapan karena sesungguhnya bukan reshuffle dan sosok-sosok yang muncul orang yang bukan diharapkan oleh publik dan menteri atau kepala badan atau setengah menteri yang diganti bukan orang-orang yang diharapkan oleh publik. Jadi ini hanya tipu-tipu aja sebetulnya, hanya sekedar memuaskan keinginan publik, harapan publik ada reshuffle, tapi sesungguhnya tidak ada reshuffle karena orangnya itu aja. Baiklah Sobat Doder, supaya lebih clear, saya bacakan ya dulu ya. Ini ada Karding. Karding ini jadi kepala badan karantina. Ini dulunya dicopot dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI. Kenapa? Waktu itu seingat saya, waktu terjadi bencana longsor di Sumatera dan Aceh, ini Karding bersama Raja Juli Antoni ini terlihat main kartu ya, main goplokan sama Raja ini tersangka pembalakan liar. Aziz Welang sehingga banyak rame dikritik, cuman kenapa hanya Kade yang dicopot, kenapa Raja Juli yang tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Hasan Nasbi. Masih ingat saudara sahabat Der, ketika itu Hasan Nasbi dikritik habis-habisan, kenapa? Ini terkait dengan teror terhadap majalah Tempo yang dikirimi babi. Ketika ditanya, babi enaknya apa? Enaknya digoreng. Ini sekarang jadi penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Ya Muhammad Qaudari, barangkali Cak Dodo bisa spill nih, dari wakil kepala staf kepresidenan naik kepala staf kepresidenan, kini kepala Bakom pemerintah. Ada apa sebenarnya Cak Dodo? Iya, sekali lagi ini seperti kabinet ini disusun seperti awalnya disusun secara sporadis, di reshuffle secara sporadis saja, secara sporadis juga. Jadi tidak mengena kepada harapan publik, kepada persoalan-persoalan yang sebetulnya. Tadi tiga yang dipersoalkan ya. Pertama Karding. Karding itu eh, ketika itu di reshuffle gara-gara main gaple, main kartu dengan oligarki pembala hutan. Hmm. Betul kata Cak Jarod bahwa kalau itu yang menjadi masalah, harusnya ketika itu Raja Juli juga dipecat atau dipecat lah gitu. Tapi ternyata tidak. Kelihatannya ini pemerintah mendapatkan masukan bahwa Karding ini tidak seharusnya di reshuffle, maka sekarang dikembalikan seakan-akan untuk menebus kesalahan masa lalu dan diberi jabatan. Lagi-lagi jabatannya kan juga mengada-ada kan, kepala badan karantina begitu ya, setingkat menteri. Nah, ada hal yang menarik. Dulu menteri, sekarang setingkat menteri. Apapun badan meskipun setingkat menteri tetap saja bukan menteri. Jadi artinya apa? Reshuffle ini hanya memenuhi keinginan politik, bukan keinginan publik bahwa para menteri yang bekerja harusnya yang profesional, yang punya kapabilitas dan ide-ide yang bagus. Ya, yang kedua Hasan Nasbi. Ini orang sudah 3 kali di reshuffle. Kalau sudah 3 kali di reshuffle itu artinya ya banyak masalah. Ada mungkin karena tidak profesional, tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan kemampuan dan lain sebagainya. Kenapa harus 3 kali? Barang yang sudah istilahnya yang lalu itu kan nggak berfungsi, nggak berguna, tidak sesuai harapan, diganti lagi, dipakai lagi, didaur ulang seperti plastik saja. Jadi pasti ada apa-apanya secara politik. Kalau orang bilang, kalau netizen bilang karena dia termul akut ya, termul yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Kemudian Kodari, sama persis dengan Hasan Nasbi, dia lagi-lagi sudah 3 kali diganti dan wilayahnya di wilayah komunikasi lingkaran presiden. Dan menurut Said Didu ini
membahayakan sekali karena Jokower akut ini, termul akut ini berada di jantung pemerintahan Prabowo. Jadi sudah nggak berkutik karena seluruh informasi akan dikendalikan oleh dua termul ini yang tentu saja ke depan ya Prabowo pasti akan mendengarkan dari dua orang itu, ini bukan dari pihak yang lain. Jadi kesimpulannya adalah ya pengaruh Jokowi semakin kuat di lingkaran istana bahkan di jantungnya di ring satu istana. Oke, kita lanjutkan saudara. Tapi dari tiga nama ini, Dudung Abdurrahman, terus Jumur Hidayat, Hanif Faisal. Ini kita soroti tentang Dudung. Kalau Hanif Faisal mungkin masih bisa dimaklukin karena kapasitas dia. Dia itu birokrat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang menjadi Wakil Menko Bidang Pangan. Ini kita maklumi, kompetensi dia masih mumpuni. Nah, sekarang Jumur Hidayat. Jumhur Hidayat itu adalah loyalis Prabowo, sama seperti hal yang lain. Dia masuk istana didampingi Rocky Gerung. Nah ini dia jadi Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Ini posisi sangat teknis dan strategis. Mengapa Indonesia dalam sorotan eh, menghadapi tekanan internasional atas deforestasi. Nah, nanti kita lanjut lagi tentang Dudung Abdurrahman, Cak Dodo. Iya, kalau soal Jumhur mungkin secara strategi Prabowo punya 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 rencana lain kenapa Jumhur. Sementara sebetulnya dia sebelumnya sudah mendapatkan jabatan seperti itu ya, dan dia selalu bersama dengan Saganda Nainggolan. Nah, Jumhur ini kan kita semua tahu pemimpin buruh Indonesia yang sangat solid, sangat kuat, dan tentu saja kalau dia tidak direkrut akan membahayakan pemerintahan Prabowo. Setiap saat bisa dikirakan untuk menggoyang pemerintahan. Nah, ini secara tujuan taktisnya dan praktisnya seperti itu untuk pemilihan Jumhur. Nah, kemudian siapa lagi? Hanif Faisal. Apa? Hanif. Hanif Hanif Faisal memang dia tidak kelihatan ininya ya, gebrakannya selama memimpin. Lagi-lagi dia kan cuma dikocok saja. Sesungguhnya kalau memang seorang menteri atau tokoh publik yang tidak bisa bekerja ya sudah dipecat-pecat saja gitu. Jangan kemudian dicarikan tempat seakan-akan pemecatannya itu hanya sebatas basa-basi. Kan itu yang diminta masyarakat supaya ya pemecatannya itu memang betul pemecatan, bukan hanya basa-basi sekedar menjawab keinginan publik. Dan itu yang dirasakan selama berkali-kali reshuffle yang terjadi adalah kocok ulang, pindah kursi aja. Nah, yang terakhir adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Kita tahu semua dia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ini sekarang dia menempati posisi paling strategis Kepala Staf Kepresidenan. Masih ingat Kak Dodo bagaimana ketika dia jadi Pangdam Jaya, dia mencopoti baliho FPI sehingga disebut Jenderal Baliho. Bagaimana dia dengan Kapolda Metro Jaya ketika itu Fadil Imran dengan bangganya si Jenderal Baliho dengan Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya menunjukkan parang senjata tajam yang diklaim sebagai Laskar FPI. Ini adalah tindakan apa? Penipuan besar-besaran atau enggak ya pelecehan terhadap hak asasi manusia. Dalam kasus ini Prabowo dalam penunjukan Dudung ini memang kalau kita baca-baca komentar di media online maupun di media sosial ini kekecewaan menunjukkan kekecewaan publik yang amat sangat dengan penunjukan Dudung ini karena Dudung seperti tadi dikatakan Cak Jarod bersama Fadil Imron adalah partner yang sangat solid dulu bagaimana memusuhi gerakan FPI dan umat Islam seperti itu. Jadi Jenderal Baliho ini sesungguhnya bagi masyarakat ketika dia tidak diberi peran itu sudah masyarakat sudah cukup gitu loh, sudah cukup dihukum dengan cara seperti itu. Sekarang dimunculkan lagi dengan posisi yang amat strategis juga di lingkungan istana. Sementara kan posisi yang sekarang diduduki Dudung itu sebelumnya tidak ada masalah, tidak menjadi pembicaraan publik. Kenapa ditempatkan di situ? Akhirnya ini kan menimbulkan kecurigaan dan juga analisa bahwa lagi-lagi ini adalah loyalis Jokowi yang berada di internal ring satu Prabowo yang sangat mungkin akan mempengaruhi gerak langkah ke depan dalam mengisi sisa pemerintahan Prabowo dalam beberapa tahun ini. Benar, Zak. Kalau kita cermati bagaimana Seskap TD itu kan juga warisannya si Jokowi karena dia jadi pengawal.
Terus sekarang masuk Dudung Abdurrahman, ini jenderalnya si Jokowi juga karena bersama Wade Imran dengan gencar memusuhi umat Islam khususnya Laskar FPI. Kira-kira siapa lagi yang merupakan orang Prabowo hanya segelintir termasuk jumhurannya. Itu kan tidak di istana, dia hanya Menteri Lingkungan Hidup yang kayaknya akses ke istana itu terbatas. Beda dengan halnya Seskap Teddy, si Dudung Abdurrahman, dia berada di ring satu istana. Bayangkan dikelilingi orang-orang Jokowi, Cak. Iya, lagi-lagi ini adalah strategi canggih dari Jokowi, bagaimana posisinya di lingkungan internal Prabowo itu sangat strategis. Sementara supaya tidak terlihat bahwa Prabowo ini adalah Jokowi periode ketiga, ya ditariklah ditariklah Jumhur, ditariklah Sahganda Nainggolan. Ini kan hanya sebagai pemanis aja, sebagai apa namanya ya, penetral. Kalau tidak ada Jumhur dan tidak ada Sahganda, kan artinya 100% itu yang ada di internal Jokowi, internal Prabowo ini adalah orang-orang Jokowi, dan itu tentu akan menimbulkan perlawanan atau kritikan dan mungkin gejolak. Nah, dengan dua orang, mungkin ada beberapa lagi yang orang Prabowo, kita tidak tahu, tapi yang jelas muncul di permukaan dan kelihatan selama ini perjuangan mereka membela Prabowo adalah Jumhur sama Nainggolan ini. Nah, ini tapi fungsinya hanya seakan-akan hanya apa namanya, hanya Penawar, pemoles aja. Oh, penawar ini ya, penawar, mengakomodasi. penawar ya. Sebagai penawar aja. Penawar, betul, penawar. Seakan-akan ini akomodatif, ini merekrut oposisi. Nah, dua orang dari sekian juta oposisi ya tidak terwakili, apalagi posisinya tidak berada di lingkungan yang strategis berkaitan dengan komunikasi presiden. Bayangkan kalau misalnya ada masukan dari masyarakat yang akurat, yang membahayakan, kemudian disaring oleh orang-orangnya Jokowi di lingkungan Prabowo. Ya, sangat mungkin itu akan difilter, bisa jadi tidak disampaikan atau mungkin disampaikan dengan yang lain. Itu kan sangat mungkin. Artinya Prabowo tetap akan mendapatkan informasi yang tidak akurat dari masyarakat karena sekeliling orang-orang Prabowo adalah orang-orang Jokowi, maka informasi yang masuk ke Prabowo adalah informasi sesuai kepentingan Jokowi. Kira-kira seperti itu, dan publik sudah bisa menganalisa seperti itu baik di media sosial maupun di komen-komen di media online. Ah, ini gongnya, Cak. Gongnya adalah ketika netizen publik itu menyoroti apa peran Rocky Gerung ketika dia termasuk ini kan pengkritik garis keras itu masuk melangkah ke istana. Apakah setelah itu Rocky Gerung mingkem artinya dia membisu? Kenapa? Karena sudah masuk dalam lingkungan istana. Pertanyaannya, banyak pihak berharap Rocky Gerung menjadi wakil sipil supaya apa? Untuk membentengi Prabowo dari anasir-anasir Jokowi. Nek, kalau menurut Cak Dodo seperti apa peran Rocky Gerung ketika hadir menemani si temannya Jumri Hidayat? Saya justru bertanya, ya mohon maaf Bang Rocky, ya kenapa hadir ke istana? Kalau hanya fungsinya menemani Jumur Hidayat dan siapa satu lagi, ya Sahganda Saganda. Nainggolan ya, Heeh. kan dia datang bersama Sahganda Nainggolan menemani sebagai teman gitu. Hmm. Kalau dia hanya sebagai teman, apakah seistimewa itu ya Jumur Hidayat harus harus ditemani gitu? Kecuali misalnya Rocky Gerung sendiri diberi jabatan oleh presiden, tapi Rocky Gerung kan sudah menyatakan berkali-kali dia tidak akan mau gitu loh menerima jabatan itu. Jadi dengan adanya Rocky Gerung di istana itu justru menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih jauh lebih mengena. Ada apa sebetulnya ada Rocky Gerung? Saya takutnya nanti publik malah mengurangi kepercayaan terhadap Rocky Gerung. Apalagi kalau kemudian nanti dalam komentar-komentarnya sudah berubah warnanya gitu. Sudah tidak galak lagi, sudah tidak sinis lagi, apalagi skeptis gitu. Jadi ini pertanyaan yang muncul di masyarakat. Tetapi ada juga, selain pertanyaan, ada juga semacam apresiasi terhadap Presiden Prabowo. Karena selama ini belum pernah Presiden Jokowi mengundang oposisi sekedar untuk makan malam, sekedar untuk duduk bersama, atau sekedar menghadiri seremonial pelantikan seperti ini. Tidak pernah. Jadi oposisi diposisikan sebagai musuh yang membahayakan.
Tidak seperti Prabowo, ya semua dirangkul lah, kita ingin mendengar barangkali ada isu atau wacana, ide, gagasan yang bermanfaat yang selama ini tidak terdengar dari Prabowo. Jadi kita cukup fair ya, Cak Jarot. Di satu sisi kita kritik Rocky Gerung, di sisi lain kita apresiasi Pak Prabowo merangkul oposisi. Meskipun kalau timbang dengan adil ya, tetap yang menang banyak Jokowi, karena orang-orang Jokowi yang ada di sekitar istana. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga mendengar keluhan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya kasus kilometer 50 yang sampai sekarang masih dibiarkan tidak menemukan aktor intelektual. Sobat Doder, silakan berkomentar secara katanya sih secara sederhana, secara apa santun. Bagaimana kritik jadikan santun? Santun adalah perilaku, bukan kritikan. Cak Dodo, silakan closing statement. Iya, saya rasa sudah santun, tergantung yang mendengarkan aja, dan persepsinya menganggap tidak santun, ya itu kan persepsi pribadi. Tapi kan kita apapun tetap menggunakan diksi atau narasi yang sesantun mungkin. Jadi berkaitan dengan reshuffle ini, kalau sekali lagi kalau kita baca suasana batin di masyarakat, apapun reshuffle-nya yang dijadikan pertanyaan kapan KM 50 diadili dan kapan ijazah Jokowi dihentikan. Reshuffle 1, kedua, dan ketiga tidak menyentuh persoalan itu. Apalagi Kapolri masih ada di situ. Sementara kasus ijazah Jokowi maupun kasus KM 50, semuanya ada di Kapolri. Kita butuhkan Kapolri yang betul-betul berani menjawab pertanyaan masyarakat sehingga puas. Bukan dengan cara kamuflase seperti ini. Ada reshuffle tapi tidak menyelesaikan masalah. Sobat Doder, barangkali masih ingat dengan iklan minuman. Apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya tetap dipegang uang Solo. Tapi sekoma, Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.